OGDJ. ODDJ. Agak gimana gitu kan? Ya. Halo teman-teman, kembali lagi di episode terbaru Ceritain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini ada anak-anak muda kreatif Pawah. Kreatif Pawah Padang. Jadi kalau teman-teman tahu Universitas Andalas, itu Pawah tuh di sebelahnya. Ya. Atau ini termasuk Pawah? Ya, termasuk Pawah. Termasuk Pawah. Ya, termasuk Pawah lah. Intinya Unan ini di tengahnya Pawah. Maksudnya Pawah ini di tengahnya Unan gitu. Oke. Jadi mereka adalah grup komedi, YouTuber komedi grup. Gimana ya bahasanya tuh ya? Ya itu ya. Komunitas bisa. Komunitas kelompok komedi di YouTube. Namanya Saparu Gilo. Saparu Gilo. Saparu Gilo tuh bahasa Indonesianya setengah ODGJ. Gila. Gila nggak boleh. Nanti kena somasi. Oh, siap. Berarti OD setengah orang dalam gangguan jiwa. Ya, gitulah ya. Agak parah-parah mana sih? Pertama sih sebenarnya saya kenal Dagil ya. Dagil ini pendiri atau apa ya? Otaknya lah di balik grup ini ya. Mungkin bisa disebut semuanya, Bang. Otaknya ya. Kenapa Dagil namanya itu Separuh Gilo? Kalau cerita awalnya, Bang, tuh kalau kita mulai dari awal kan, ya. Mungkin panjang, Bang. Jadi kita Gak usah, persingkat aja lah. di tengah aja. Di ujung aja. Mungkin nama itu kalau untuk pribadi adalah teman dulu generasi pertama lah gitu, yang bikin nama itu iseng-iseng kan. Bikin namanya setengah gila kalau Indonesianya kan, atau seminangnya separuh gilo. Setengah OGDJ. ODDJ. Agak gimana gitu kan? Ya. Nah, cuman ya gimana lagi kan, Bang? Kayak, kepadilan nama gitu Mas ya. Ya biasalah gitu. Kayak unik. Sekarang ini ada berapa nih anggotanya nih? Kalau untuk sekarang yang tersisa, yang tertinggal tuh mungkin yang bertahan. Yang gitu. tidak gugur kena corona. Jangan sebut merek. Mungkin boleh dikenalin satu-satu? Oke. Mungkin yang nampak ini nampak yang nggak kelihatan ada. Yang terlihat ada satu lagi sekarang lagi demam kan, kemarin kan yang hujan, dia tuh ada batu-batu dia tuh. Dia apa tuh agak-agak sakit tenggorokannya, kata flu-nya muncul katanya. Flu babi. Oke, siapa? Ada namanya satu lagi nama Satria, dan ini Raffi. Iya, Pacik lah. Pacik. Oh iya. Dan ini Dede. Nama saya Deis. Wahyu, oke. Ada Aidil atau Dagil, ada Satria yang sakit ya, yang batuk-batuk tuh ya. Yang batuk-batuk tuh. Ada Raffi, ada Dede, Wahyu, berlima. Iya. Kalau yang dalam frame tuh berempat. Ya. Kalau satu tuh di kreatifnya gitu. Oh, berarti si Wahyu ini anak buangan, maksudnya tuh kreatif. Anak kreatif tim lah ya. Anak tim. Nanti aja kalau mau itu di belakang dia. Yes. Sehari-hari ngapain Dagil? Kalau sehari-hari ya pekerjaan rumah lah gitu. Tapi kalau bikin PR, maksudnya nolong orang tua gitu, bantu orang tua gitu. Kita kan utamakan berbakti kepada orang tua ya. Utamakan kan selagi sabar. Intinya itu, Pak. Bantu orang tua. Bantu orang tua. Kalau bikin konten tuh dalam seminggu mungkin jamnya tuh nggak pasti, Pak. Soalnya. Tapi dalam seminggu berapa konten? Seharusnya kalau selesai tag video ya satu hari itu. Yang wajib. 3 per minggu. 3 per minggu. Itu untuk YouTube apa? Mungkin Livegram. Video Instagram. Ya. Video di Instagram dan TikTok ya. Tuh. Video Instagram dan TikTok. Ini semuanya kegiatan sehari-harinya selain bantu orang tua, ada yang bantu pemerintah juga nggak? Beban negara. Oh, beban negara. Raffi, apa kegiatannya hari-hari Raffi? Kuliah, Bang. Kuliah di Universitas Negeri Padang, UNP. UNP ya? Oh, sama kita Raffi ya. Alhamdulillah ya. Oke, si Dede? Nggak ada kegiatan, Bang.
Pesuruh keluarga, Bang. Pesuruh gitu. Pesuruh ya. Oh, diselamatkan oleh Dagil ya, diajak Diselamatkan oleh oleh Dagil. Dagil. Oke, oke. Berjasa ya. Dais. Kalau saya pribadi selain di rumah itu cuma rebahan doang, juga nulis juga. Nulis? Iya, nulis. Apa tuh Dais? Kadang nulis di Wattpad. Terus Wattpad? Iya, kemarin juga Udah ada novel atau apa gitu? kemarin sempat menerbitkan Ah, di salah satu penerbitan gratis katanya. siapa namanya tuh? Guepedia. Oh, oke. Ya, dan masalahnya sampai sekarang belum nyampe. Mungkin ada kendala di editingnya mungkin ya. Oke. Udah berapa naskah? Oh, itu perdana. Oh, perdana. Mm-mm. Terus Separuh Gilo sendiri nih yang bikin skrip siapa? Kalau untuk Iya. Kalau untuk awal-awal kan pribadi gitu kan, ada bentuk sama lain. Dagil sendiri awal-awal. Intinya bikin konsep pribadi, nanti pas di lapangan dieksekusi itu di Sosial. sosial. Diperumbukan lagi itu bahasa Indonesianya apa namanya tuh? Intinya Direvisi lagi bareng-bareng. revisi bareng-bareng gitu. Jadi kita bikin formulanya dulu, formulanya seperti ini. Oke. Udah pas di lapangan gitu. Ide besarnya Dagil nih ya, nanti dieksekusi lagi bareng-bareng ya. Ya. Komedinya itu emang komedi harian ya? Maksudnya Komedi, yes, betul. komedi sketsa harian gitu. Sketsa, ada sekarang ada bikin program baru kan di Separuh Gilo namanya Parodi Berita. Tuh sama Plesetan Baper. Ada 3 program. Ada 3 program. Separuh Gilo ada 3 program. Berarti ini pola kerjanya kan bareng-bareng. Tapi yang edit Dagil. Yang lain ini ngapain aja? Kalau untuk sekarang udah dibantu sama tim kreatif gitu. Nah, dia sekarang bikin konsep. Kalau dia nggak sanggup, melimpahkan lagi ke saya gitu. Jadi itu saya gimana tuh harus backup lagi. Oh, idenya harus gini gitu. Ujungnya balik lagi ya? Balik lagi ya. Cuma tuh sekarang belum ada terkendala gitu. Oke. Udah dari tahun berapa Dagil? Mungkin awal mulanya 2017. 2017. Tahun 2017. Kenapa memilih medianya Feedgram ya? Atau YouTube dan komedi? Oh, kenapa komedi gitu? Ibaratnya pertama tuh ya intinya gini, Pak. Kita bikin video. Ya. Mungkin Instagram kan 15 detik. Ya. 15 detik Instagram dulu. Bikin video ya untuk kita pribadi aja gitu. Oh, awalnya untuk ketawa. Untuk kata-kata. Cuma karena ada yang Bang lucu, wah bertambah lagi semangat kita dong gitu. Yuk kita bikin lagi gitu Parodi gitu. Sampai kita kecanduan, alhamdulillah. Kecanduan? Sampai sekarang gitu. Kecanduan kita bikinnya. Hati-hati Dagil. Maksudnya tuh dalam segi positif lah. Oh, gitu. segi positif. Segi Kecanduan yang positif. positif. Bikin konten. Ya cuma sekarang nggak positif lagi. Berarti 2017 itu kan udah 5 tahun Dagil ya? Ya masuk ke 4 tahun udah 5. Masuk 5 tahun lah. Masuk 5 tahun ya. Masuk 5 tahun. Agak susah sebenarnya untuk konsisten bikin Feedgram. Apalagi komedi ya. Kayaknya di Padang yang konsisten komedi itu grup itu Separuh Gilo aja ya? Atau ada yang lain nggak sih? Mungkin ada tetangga kita. Kalau di Solo ada Garundang, ada yang lain-lain. Solo banyak ya? Kalau kan. di Padang itu? Kalau yang seangkatan kita ada 1 orang lagi itu namanya Feedgram. Kalau untuk ini, untuk background komedi sendiri, Dagil dan Separuh Gilo ini emang punya basic pendidikan komedi atau gimana gitu? Atau emang di tongkrongan emang suka ngelucu atau gimana gitu? Mungkin lebih kayak di tongkrongan. Tongkrongan? Soalnya kalau basic komedi nggak ada sekolah gitu, Pak. Kan nggak kuliah gitu. Ya emang referensi buka TikTok, buka Instagram, buka apa. Atau emang gitu. belajar sendiri ya? Otodidak. Nggak pernah ada pelatihan komedi gitu? Nggak pernah ikut gitu kelas-kelas komedi gitu? Nggak pernah. Mungkin sekedar referensi lihat YouTube, Instagram aja gitu. Pengen ditiru cuman di remake lagi gitu. Gimana kita nggak dibilang kayak apa namanya, Pak? Kalau kita niru video orang tuh? Plagiat. Itu. Kita remake lagi gitu. Oh, Dia hanya pensilanya B, kita pensilanya A gitu. Tapi pola yang sama. Pola sama. Berarti Dagil, ini kan udah 5 tahun. Komedi itu kan sesuatu yang bedanya dengan genre lain. Iya. Komedi itu biasanya cuma bisa dinikmatin sekali. Kalau kita udah nonton nih lucu, nanti kita nonton lagi nggak lucu lagi, sering nggak lucu lagi gitu. Yes, Kalaupun pasti. ada yang
kita nonton lucu, itu biasanya emang yang nggak di set. Misalnya orang jatuh gitu ya lucu, misalnya ya. Tiap kita lihat lucu terus gitu. Kalau di set itu kan biasanya seringnya lucunya sekali. Gimana apa ya membikin komedi yang nggak bikin orang bosan gitu. Karena kan seminggu 3 konten terus bertahun-tahun gitu. Kecenderungan untuk ide berulang-ulang itu besar sekali. Gimana caranya teman-teman? Mungkin cara yang lebih ampuhnya ketika kita ikut tren. Apa momen lagi viral kita ikutan gitu. Ikutan lihat celah komedinya. Iya. Intinya kalau ada yang nanti yang hal-hal yang viral, kalau bisa kita perodikan ya. Tapi kalau enggak ya udah tahan dulu. Pas dia udah momennya udah hilang, kita masuk. Nggak lucu lagi dong? Iya. Intinya maksudnya dalam artian masuk itu bukan si jenis yang viral tadi itu. Oke. Kita bikin yang konten yang terbaru lagi gitu. Apakah semua hal yang viral itu diikutin? Enggak. Kenapa enggak? Karena kan ini bisa pansos. Iya, cuman kan ada setiap yang viral itu pasti ada resikonya gitu. Iya. Itu resikonya. Kalau resikonya masih kita bisa atasi, kita gas. Tapi kalau enggak yaudah tahan dulu. Mungkin yang tahun depan atau bulan depan yang viral kita ikut gitu. Kalaupun yang viral sekarang itu berpotensi bikin nama lebih besar lebih cepat, kalau misalnya emang terlalu berisiko nggak diambil? Enggak diambil. Oke. Saya masih sayang keluarga gitu. Kecuali kalau kita Tapi keluarga Dagil sayang nggak sama Dagil? kemarin udah aku riset kan. Gini kan aku one by one sama emakku kan nanya gitu. Jadi emak gitu. Maksudnya beratap muka lah gitu, beratap muka. Jadi emakku nanya gitu kan, ya kapan kamu cari kerjaan yang pasti gitu kan. Masa kamu gini-gini doang gitu ya. Doang gitu. Gini doang. Ya, aku bilang lah gini ya. Karena rezeki itu bukan saya ngatur mak gitu. Ya orang tua gitu. Tuhan yang ngatur mak. Jadi saya menjalani aja. Kalau emang di sini rezeki saya dipermudah lah gitu. Tapi kalau tidak, ya udah saya cari kerjaan lain gitu. Saya cuma bantu mak, doakan saja ya saya sukses sampai seterusnya gitu. Tapi kan pertanyaannya tadi itu kapan? Kapan maksudnya Pak? Kapan cari kerja? Kapan cari kerja? Iya. Mungkin nunggu Instagram mungkin hilang dulu atau di take down mungkin. Mungkin kita beralih. Di take down dulu. Ini masalah kerjaan ya. Pawah ini kan termasuk nggak termasuk padang kota berarti ya? Padang pinggiran. Padang kota. Pinggiran. Iya kan? Artinya kan sama lah kayak daerah-daerah gitu ya. Stigma orang-orang masyarakat atau orang-orang tua kita yang kerja itu kan yang punya kantor, yang pergi ke kantor, pergi pagi, pulang sore. Iya. Konten kreator walaupun menghasilkan tapi itu nggak disebut pekerjaan kan? Iya, lebih seniman kayak. Tapi cuma orang tua tidak tahu seniman seorang lah, amat nak tahu tuh doh ya. Intinya pakai baju dinas lah, kerja aman, gaji per bulan gitu. Iya, tapi kan bisa jadi peluangnya kan lebih besar, bisa lebih besar konten kreator kan? Iya, cuma kita gimana cara meyakinkan ke orang tua kalau ini pekerjaan lah gitu. Iya, gimana caranya? Itu yang masalahnya gitu. Karena ini tidak nyata. Bulan sekarang jadi sultan, besoknya jadi pengangguran gitu. Ya begitulah seniman. Tapi kalau Rafli gimana? Raffi gimana orang tuanya? Apakah? Iya maksudnya. Sehat gitu orang tuanya. Ya Allah. Nggak, maksudnya soal ini bikin konten gitu, apakah disupport atau emang ya udah dibiarin aja karena sambil kuliah gitu? Atau emang disupport? Oh ayo gitu. Disupport sih bang karena banyak kawan-kawan lagi kan, nambah kawan, nambah teman ya. Tapi di kampus terkenal nggak? Di jurusan terkenal. Ada jurusan terkenal ya? Sering ada yang minta foto? Enggak. Belum. Malu mungkin. Kalau Dede, orang tua gimana? Kalau orang tua mendukung bang, mendukung support. Harusnya dia ini bikin ini nih, bikin series parodinya Korea. Wih. Opa. Udah planning cuman nunggu ger-ger, nunggu sponsor tuh nunggu apa kita gas. Ayo sponsor masuk ke separuh kilo. Iya masuk. Kita ada spasnya 3, cuman kalau masuk lebih banyak nggak apa, kita bikin. Bisa lah dia. Oke. Dede gimana deh? Wahyu. Oh iya. Untuk masalah orang tua tadi ya? Ya, sumbernya gimana gitu? Kalau dibilang support sih nggak terlalu sih bang, karena ya kayak abang bilang tadi stigma masyarakat gitu kan. Kalau misalkan pekerjaan unconventional ya bisa dibilang gitu, itu
pendapatannya nggak pasti gitu kan. Kadang dia bakal jadi kayak kata Dagil Tapi tadi. yang pasti itu cuma mati deh. Iya, itu emang sih. Nggak usah dikaji ulang sih. Iya. Artinya kan emang masih belum sepenuhnya diyakini orang tua ya. Tapi kita juga generasi muda sekarang kan ada banyak pilihan ya untuk jadi pekerjaan gitu. Saya juga nulis sih dulu awal-awalnya juga gitu sih. Nggak diyakini juga oleh orang-orang, tapi kan akhirnya fokus, yang penting tekun gitu. Nah, Separuh Gilo sendiri itu ke depan arahnya gimana arah produksiannya? Apakah tetap dengan sketsa-sketsa komedi yang 1 menit atau emang arahnya ke film pendek atau film yang lebih serius gitu? Atau emang belum ada rencana apa-apa? Kalau untuk rencana udah ada bang, mungkin untuk sekarang nih bertahapnya mungkin produksi film atau produksi film pendek gitu. Dan kita pengennya Separuh Gilo bukan sekedar untuk lawak-lawak, cuman rumah bagi konten kreator gitu. Jadi nanti mungkin kalau kita udah besar, alhamdulillah nanti amin, mungkin kita akan ibaratnya nanti merangkul nanti konten kreator kecil. Ini loh Separuh Gilo rumahnya nanti untuk konten kreator berkreatif atau namanya berkarya gitu. Separuh Gilo ini kan selain teman-teman berlima lah gitu ya. Ada ama-ama juga kan ya. Jadi ada waktu itu ada series apa sih namanya itu? Series apa video komedi pendek aja waktu itu? Yang mama tuh. Yang di YouTube. Yang di YouTube tuh mungkin series, ibaratnya cerita harian gitu. Ama-amanya ada kan waktu itu kan? Mama perempuan? Iya, ama-ama. Karakter ama-ama gitu. Dulu ada. Ya. Nah, ada kan? Ada. Ama-ama yang Astagfirullah. Ama kamu bukan ceritanya. Ama Rafli. Ceritanya itu ama asli bukan? Enggak. Bukan. Mama siapa tuh? Itu TF dah. Iya. Itu ibaratnya tetangga. Enggak. Gimana caranya melibatkan ibu-ibu di konten kalian? Karena dia punya nilai jual. Emang dia mau? Dia mau. Karena dia ada basic gitu. Emang dia nawarin diri atau emang diajak? Lebih banyak nawarin diri. Nawarin diri. Ya, pertama mungkin dia tuh kayak tahu lah ada orang tua. Ya orang tua kalau di kamera kan masih ragu-ragu gitu. Cuman karena dia udah candu gitu. Ya, dulu kan sering ya. Maksudnya sering muncul gitu ya. Sering. Tapi sekarang kok nggak ada lagi itu, Mama. Mungkin banyak problem sih, is my privacy rights gitu kan. Ya. Cuman susah juga dijelasin ya. Mungkin adalah gitu. Ya intinya gitu. Intinya mah ini udah nggak ya mungkin kedepannya kita pakai lagi. Dagil, dulu tuh awalnya kan ini udah ada beberapa generasi ya. Dulu ada Mak Sege. Iya, generasi. Kemudian Mak Sege jalan sendiri juga ya. Ada generasi lagi setelah itu? Sekarang. Oh, berarti ini generasi kedua. Generasi keempat. Oh, generasi keempat. Oke, Cuma kalau dapat kalau di generasi keempat nih mungkin cukup sampai di sini gitu. Cukup cuma sampai di sini. Habis ini bubar. Abis ini kita pengen banyak generasi lagi, cuman itu versi ya kita kan nggak tahu sampai umur berapa kita nanti berkarya gitu. Pastilah ada nerusnya gitu. Dulu Dagil mulainya kan pakai Ponsel. Ngeditnya pakai ponsel. Sama. Sekarang masih? Sekarang nggak, kita udah pakai PC. Udah pakai alat yang lebih ini ya, mendukung lah gitu. udah lebih mendukung ya. Untuk Separuh Gilo sendiri itu gimana sih pola tanggung jawabnya gitu? Maksudnya ini ada berlima nih. Apa dibagi-bagi tugas? Oh, kamu nulis skrip atau yang ini pemain aja, semua yang ini Dagil gitu. Kalau untuk sekarang maunya ini ada tugas-tugasnya gitu. Ada bagian cek lapangan, bagian kreatifnya ada ini nulis skrip, dan nanti eksekusinya di lapangan ada gitu. Jadi kita ini pertama bentuk awal dulu pola, setelah pola nanti dibikin skrip sama si Wahyu. Nanti di lapangan nanti dia tuh yang merubah. Intinya pengen pasalannya gimana, dia yang merubah gitu. Merubah apa? Intinya merubah pas jokes-jokesnya gitu. Oke. Sekali syuting itu satu konten apa sekaligus gitu kumpulin dulu naskahnya atau gimana? Kalau untuk sekarang nih satu hari ini 3 konten. 1 set. Syuting. Ya. Jadi sekali syuting untuk 3 konten. 3 konten. Di Padang sebenarnya cukup banyak ya konten kreator. Enggak banyak amat ya, tapi cukup lah ya. Cukup ada beberapa
konten kreator itu untuk kolaborasi sendiri separuh kilo sering apa gimana? Karena yang saya tahu sih kolaborasinya kayaknya cuma GB, GB dan GB. Gitu. Kalau ada sana sama Cina mau Vegram satu. Nama Instagram. Ya mungkin kalau gimana ya Bang? Kalau kita ngundang orang tuh pasti nantinya kalau sama influencer pastilah dulu saya mikir begini, kalau ngundang orang pasti nanti ada kayak fee-nya gitu. Itu pun kita belum sanggup untuk bayar gitu. Tapi kan kalau konsepnya kolaborasi kan bisa berbagi nilai ya, Iya. berbagi value gitu ya. Separuh kilo kan udah termasuk yang besar lah ya. Iya, insyaallah. Itu kayaknya udah besar ya. Alhamdulillah Baru gitu. 100 juta. Belum, baru setengah. 400 ya. 400. Artinya kan udah besar gitu. Mm-mm. Untuk di Padang harusnya kan udah bisa kolaborasi dengan Bisa. siapapun gitu ya. Udah jadi deretan papan atas, Wah, masya Allah. kreator papan atas Sumatera Barat. Amin. Aku merinding. Intinya mungkin next depannya kita pengen buka open collabs gitu. Karena gini nggak sih, Dagil dan teman-teman Separuh Gil ngerasa nggak sih kalau di Padang ini kita tuh agak jarang berkolaborasi sebenarnya. Iya, Iya nggak? benar. Sangat benar. Padahal kan sekarang itu emang eranya kolaborasi. Harusnya mungkin kita harus ikut ke depannya. Ya harus berkolaborasi kan. Harus. Karena kan kalau misalnya cuman kita nih, saya nonton Separuh Gilo dia mulu gitu ya. Iya, bosan. Iya ya. Nanti lawakannya juga si Junjung, apa kepanjangannya? lupa ya. Piaman apa kepanjangannya? Pariaman apa? Priaman pada mau bilang nyaman itu gitu. Pasaman Barat apa? Pasaman tuh kemarin lupa Pak. Ya kan kalau Iya. kalau misalnya ada kolaborasi kan yang lebih banyak kan lebih asik gitu ya. Dan lebih apa ya? Lebih berwarna juga gitu. Ya adalah wajah-wajah baru mungkin walaupun nggak menetap cuman singgah gitu. Ada lah. Ini ataukah kayak gini nih? Kenapa misalnya orang nggak mau berkolaborasi di Sumbar? Apakah ada ketakutan semacam orang lain lebih besar daripada kita? Mungkin Separuh Gilo sendiri gimana? mungkin ada gitu. Ada karena takut orang lebih besar dari Separuh Gilo. maksudnya kalau nanti kita maksudnya kalau kita collab gitu. Iya. Collab enggak lah. Kalau kita kan betul kata Bang tadi itu kan nanti dia dapat kita dapat konten dan dia dapat follower kita gitu. Ya kan artinya kan Ada mutualisme gitu. ini kan industri hiburan ini kan kayaknya nggak akan ada orang yang di atas terus ya. Ya, Kak, pasti ada butuh orang lain untuk berkolaborasi gitu. Iya kan? Pasti ada momen-momennya nanti itu, momentumnya. Enggak, maksudnya untuk konten sendiri atau followers target 1 juta atau apa gitu. Punya Pengen gitu. studio sendiri gitu. Lebih studio. Berarti sekarang studio belum ada nih. Belum, masih terlontar-lantung. Masih dari rumah ke rumah. Gitu. Masih rumah. Ada sih rumah ini karena ada wifi kan. Kalau nggak ada wifi kita pindah lagi kayak gimana ada wifi gitu. Karena itu lebih mempermudah kita untuk kerja gitu. Oke. Terima kasih teman. Terima kasih. Anda telah memberi kami wifi gitu. Berarti untuk produksian ini sifatnya kan emang masih bareng-bareng ya. Nggak ada yang memproduksi atau artinya tidak. bareng-bareng aja, kerja kolektif lah ya. Yes. Kerja kolektif untuk bikin konten yang bareng-bareng gitu. Terakhir nih Dagil, Alright. teman-teman. Untuk di Sumbar sendiri siapa nih kreator yang kalian jadikan Referensi. Kalau itu komedi lah gitu. global lebih banyak beratnya semua konten kreator jadi referensi gitu. Semuanya ya. Ya karena Aman ya. Biraman. Intinya nanti kalau bagian soalnya kita ambilnya ya di gabung-gabungan dari si YouTuber A. Kita ambil ini. Ini YouTuber B kita gabungan. Ini kalau digabungan 2 dimensi ini mantap nih. Dagil dan teman-teman Separuh Gilo, apa harapannya untuk industri kreatif Sumatera Barat, Kota Padang lah khususnya? Intinya kalau kita sebagai content creator ya atau seniman lah yang disebutnya kan pengen disupport lah gitu. Kita diberi
Ya, apresiasi boleh atau finansial boleh gitu, boleh. Jadi kalau misalnya ada UMKM endorse ke Separuh Gilo, silakan aja ke akunnya Separuh Gilo. Ada kontaknya di bio? Ada. Ada kontaknya di bio. Mahal nggak? Enggak lah, bisa lah. Kita kan ada nego-negonya nanti ada bisa. Ada nego-nego ya. Intinya kita ya lebih besarnya pengen disupport lah gitu ya apresiasi itu paling penting Ya banget. minimal tonton YouTube. Itu dia. YouTube udah berapa nih? YouTube udah barang 50 ribuan. Tapi masih aktif? Masih. Oke Dagil, terima kasih ya. Iya, Bang. Bersedia ngobrol. Sama-sama, Bang. Di YouTube saya. Iya. Semoga ini jadi arsip untuk bekerja kreatif gitu. Kalau suatu hari nanti gede kan, ini dulu ngobrol sama Bang Boy. Oh iya, amin. Dan kami pun terima kasih telah diundang ternyata gitu. terwujud gitu. Iya. Ya kan termasuk hal besar juga gitu. Aduh. Nanti Bang Boy nanti. Tapi kalau di Sumbar sebenarnya Separuh Gilo jauh lebih besar daripada saya. Iya kalau untuk anggota Bang lebih 5 besar soalnya, gitu. saya Iya sendiri. itu masalahnya. Iya kan? Masih bisa gitu. Sendiri aja lebih besar. Baik teman-teman, silakan diikuti komedi sketsanya Separuh Gilo di TikTok, di YouTube dan Di Instagram. Nama akunnya Separuh Underscore Gilo. Terutama orang-orang Minang, Mm-mm. support kreator lokal. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum. Salam.